Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamelina Putri dari kelas 5A Ilmu Pemerintahan dengan NPM 201063118008. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah Tata Kelola Sumber Daya Manusia Pemerintahan dengan dosen pengampu Ibu Lolita. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan tata kelola sumber daya manusia pemerintahan dan mengapa penting untuk melakukan penataan atau sumber daya manusia pemerintahan? Jawabannya, menurut Taib Nafis, sumber daya manusia aparatur pemerintahan adalah kumpulan manusia yang mengabdi pada kepentingan negara dan pemerintahan berkedudukan sebagai pegawai negeri. Dari sudut pandang kebijakan, tata kelola SDM merupakan aturan yang dibuat oleh organisasi atau institusi dengan mengintegrasikan semua unsur yang dimiliki. Sedangkan dari sudut pandang fungsional, implementasi sistem manajemen mulai dari perencanaan SDM, pengembangan SDM, evaluasi SDM, dan pemberhentian SDM. Penataan atas SDM pemerintahan dibutuhkan untuk mengantisipasi dan memanfaatkan sumber daya secara efektif, mengingat sumber daya selalu terbatas dengan diiringi tujuan yang ingin dicapai selalu tidak terbatas. Pelaksanaan reformasi birokrasi dilihat dari segi regulasi yang ditetapkan menunjukkan arti penting tata kelola SDM pemerintahan. Menpan RB menegaskan bahwa pengelolaan SDM aparatur yang kapabel dan profesional menjadi kunci sukses pelaksanaan reformasi dan birokrasi. Pertanyaan nomor 2 yaitu perbedaan penataan organisasi di sektor pemerintah dan sektor swasta, dan apakah perbedaan tersebut membawa pengaruh terhadap pengelolaan sumber daya manusia di sektor masing-masing? Jawabannya, secara garis besar, perbedaan organisasi publik atau pemerintah tentu berbeda dengan organisasi swasta, di mana organisasi swasta lebih berorientasi pada benefit profit atau perolehan keuntungan, sedangkan organisasi publik memiliki fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat. Adapun perbedaan manajemen sektor swasta dan publik antara lain, swasta berorientasi keuntungan dan kekuasaan pasar. Customer bisa memilih berdasarkan preferensi dan bisa membebankan harga berbeda untuk pelanggan yang berbeda. Sedangkan sektor publik, kebijakan publik bersifat memaksa. Adapun perbedaan tersebut berpengaruh terhadap pengelolaan sumber daya manusia pada sektor masing-masing, salah satunya dalam proses pemutusan hubungan kerja. Akan lebih sulit bagi organisasi pemerintah untuk melakukan hal ini, karena jika karyawan sudah dianggap tidak lagi produktif, karyawan tersebut dapat diberikan semacam peringatan atau pelatihan. Akan sangat sulit bila harus memberhentikan tanpa adanya kesalahan yang sangat fatal. Sementara untuk organisasi swasta, akan lebih mudah melakukan pemutusan hubungan kerja apabila karyawan sudah diberikan surat peringatan beberapa kali karena tidak indisipliner atau kinerja yang kurang, maka perusahaan berhak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang bersangkutan. Pertanyaan nomor 3, jelaskan perbedaan pandangan paradigma OPA, NPM, dan NPS dalam melihat pengelolaan aparatur sipil negara atau birokrasi. Dalam OPA, publik sebagai klien. Kedua, klien diasumsikan sebagai tanggungan atau pengikut. Ketiga, masyarakat lebih dianggap sebagai objek pelayanan publik. Keempat, masyarakat membutuhkan bantuan dari pemerintah berbentuk layanan publik. 5. Pemerintah merupakan patron masyarakat, bukan mitra masyarakat. Motivasi birokrat dalam OPA yaitu gaji dan keuntungan serta proteksi. Dalam NPM, pertama, masyarakat sebagai pelanggan. Kedua, birokrasi dapat diibaratkan sebagai sebuah perusahaan. Ketiga, kelangsungan organisasi publik berdasarkan pada kepuasan pelanggan. Keempat, NPM menerapkan penggunaan mekanisme dan terminologi pasar. Kelima, sikap inovatif, kompetitif dalam memenuhi keinginan pelanggan. Motivasi birokrat dalam NPM ini semangat entrepreneur. Sedangkan dalam NPS, pertama, respon terhadap warga, bukan pelanggan. Kedua, warga adalah pemilik sah dari negara, bukan pelanggan. Ketiga, warga negara memiliki komitmen untuk berkontribusi bagi masyarakat. Ada kolaborasi dan kepemimpinan bersama berbasis toleransi terhadap semua orang. Dan motivasi birokrat yaitu keinginan melayani masyarakat. Pertanyaan nomor 4, yaitu
Pengadaan pegawai negeri sipil merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan atau jabatan fungsional dalam suatu instansi pemerintahan. Jelaskan mengapa penting melakukan kegiatan pengadaan pegawai negeri sipil. Jawabannya, pengadaan pegawai negeri sipil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong untuk mendapatkan SDM yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan organisasi atau institusi, maka proses pengadaan harus dilakukan secara efektif dan efisien. Pengadaan harus memiliki kesesuaian kualifikasi berdasarkan standar mutu institusi dan berkesinambungan. Pentingnya pengadaan yaitu untuk mendapatkan dan menempatkan orang-orang yang kompeten, serasi, serta efektif. Nomor 5 yaitu analisis terhadap kasus perilaku koruptif dan kecurangan CPNS. Jawabannya, kasus kecurangan dan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN merupakan paradoks di tengah meningkatnya jumlah pelamar kerja ASN dari tahun ke tahun. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kerugian yang berujung pada ancaman sistem keamanan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Sebaiknya seluruh aparatur sipil negara atau ASN harus memegang teguh nilai-nilai dasar, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selain nilai dasar, ASN harus mempunyai semboyan yang sama dalam melaksanakan tugasnya. Dalam kasus ini, ASN harus mencerminkan perilaku yang baik kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. ASN adalah aparat yang diberikan amanah oleh negara untuk menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Agar seorang ASN tidak berbuat curang, ada 3 elemen dasar yang harus diingat, yaitu motivasi, peluang, dan pembenaran. Ketiga elemen ini melekat pada diri manusia. Solusi yang tepat untuk menangani kasus ini, pertama, yaitu meningkatkan kesadaran untuk berperilaku anti koruptif. Kedua, selalu berpikiran positif. Ketika direalisasikan dengan upaya penekanan tindak kecurangan mewujud melalui perilaku terpuji. Ketiga, proses seleksi harus ditingkatkan agar lebih transparan dan meminimalisir celah kecurangan. Sekian jawaban UTS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.